Assalamualaikum sobat. Ini ada fakta mengejutkan yang barangkali mungkin banyak dari kita, terutama orang-orang kecil, banyak warga Indonesia, walaupun pejabat pun banyak yang belum mengetahui. Bahwasanya ternyata pemerintah melalui Menteri Kesehatan itu menerima usulan dari luar negeri bahwasanya anak-anak Indonesia itu akan dijadikan uji coba atau eksperimen vaksin diare apa itu namanya. Itu kalau dari pribadi saya itu tidak setuju. Mohon pemerintah untuk pertimbangan kembali, mohon pemerintah untuk membatalkan, diusahakan untuk dibatalkan. Karena dampaknya nanti negatif. Karena banyak ilmuwan dari Indonesia itu sudah menyatakan bahwasanya itu adalah nanti itu negatif. Mohon kepada Pak Presiden, mohon kepada Pak Menteri Kesehatan untuk membatalkan itu pengajuan itu. Kita itu yang dari kemarin yang dari sejak corona itu terjadi, kita itu belum waras. Corona sudah menelan berapa ratus ribu jiwa dari warga kita, warga Indonesia. Ternyata masih ada lagi. Apa karena Indonesia itu negara yang dijajah oleh kebodohan ya? Rakyatnya bodoh-bodoh, pemimpinnya juga ikut bodoh. Mudah percaya sama orang, katanya baik. Namanya eksperimen. Iya kalau berhasil, kalau nggak berhasil bagaimana? Uji coba loh saudaraku. Uji coba kok manusia. Jadi apa? Kita itu dijajah tidak dengan pasukan militernya, akan tetapi dengan politik. Akan dijajah dengan politik. Kalau nanti itu terjadi, bagaimana dengan anak-anak kita? Mohon ditinjau kembali Pak Presiden dan terutama Bapak Menteri Kesehatan. Kan uji coba bisa dilewatkan dengan tumbuh-tumbuhan dulu, apa dilewatkan dengan hewan-hewan dulu gitu. Kenapa Indonesia yang menerima pertama kali? Kenapa enggak negara yang mengusulkan dulu, yang mencoba? Rakyatnya dulu yang dicoba. Kenapa orang-orang Indonesia? Kenapa anak-anak Indonesia? Tuh, meskipun saya ini orang kecil, orang yang nggak tahu apa-apa, yang tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa, saya menolak. Saya nggak suka itu. Indonesia hanya dijadikan apa?
jadikan hewan buruan oleh orang-orang luar negeri. Masa eksperimen terus rakyat Indonesia? Kenapa enggak rakyatnya sendiri sana? Terus apa namanya? Bahayanya lagi, pemerintah Indonesia lewat Menteri Kesehatan menerima itu. Wah, bahaya itu. Corona kemarin Indonesia sudah banyak kehilangan jiwa. Nah, itu juga politik, korban politik. Jiwa yang melayang itu korban politik menurut saya. Bukan mati karena takdir, akan tetapi ada rekayasa, ada konspirasi di balik semua itu. Nggih napa mboten? Lah aku positif. Saya berkeyakinan bahwa itu ada konspirasi aja. Wong tetangga saya hanya sakit panas biasa, dibawa ke rumah sakit masih senyum-senyum iseng guyang-guyu. Ternyata sampai di rumah sakit 1 malam sudah dibawa pulang diantar oleh ambulan. Katanya dinyatakan kena corona. Saudaraku, kita itu sudah banyak tertipu dari pihak-pihak sana dan diaminkan oleh pemerintah kita. Wonge mlebu rumah sakit guyang-guyu, di rumah sakit masih senyum-senyum, ternyata pulang tinggal bangkai. Coba pikir aja itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang memimpin pada saat itu. Bertanggung jawab dunia akhirat. Ya. Saiki guyang-guyu nggak apa-apa, saiki menango nggak apa-apa. Saiki tidak dituntut oleh rakyat Indonesia, nggak apa-apa. Akan tetapi nanti kamu akan dituntut di akhirat nanti. Karena apa? Persetujuan. Saya tidak menuduh kalau disuntik mati. Akan tetapi saya mencurigai itu. Corona itu sesungguhnya penyakitnya tidak terlalu berat. Ya memang penyakit ada yang berat, kalau disertai dengan penyakit yang lain memang corona bisa berat. Akan tetapi yang orang yang kena corona biasa itu masih bisa disembuhkan dengan memperbanyak minum vitamin dan buah-buahan. Juga gizi, makanan yang bergizi, yang gizinya cukup. Tapi kenapa harus di rumah sakit? Itu adalah konspirasi. Itu adalah politik. Ada orang bilang si Anu meninggal karena kena corona. Wah, bohong. Kalau saya itu bohong. Jadi matinya bukan takdir karena Allah. Akan tetapi ada yang selain itu di belakangnya. Terus sekarang mau diulangi lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan warga negara ini dari pengaruh-pengaruh jahat, dari orang-orang jahat. Tidak ada ubahnya kalau kita semua itu ternyata hanya mainan.
Tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya kalau kita itu ternyata warga-warga Indonesia itu seperti orang Palestina. Kalau di sana musuhnya nyata dan pakai meriam, pakai rudal, pakai bom dan lain sebagainya. Akan tetapi Indonesia dijajah dengan politik. Contohnya yaitu vaksin. Kalau ternyata pemerintah Indonesia mengaminkan, nah itu bahayanya. Bahaya untuk warga negara Indonesia dan juga harus ditanggung jawab seluruhnya, dunia dan akhirat dari pemimpinnya. Mudah-mudahan ini dikaji, mudah-mudahan Allah tidak mengizinkan si penyusup, si penjajah dengan cara politik itu masuk ke Indonesia dan merusak warga Indonesia. Saya tetap senang warga Indonesia itu walaupun banyak, walaupun padat, itu tetap sehat walafiat, tetap panjang umurnya. Karena orang Indonesia itu sudah menderita dari dulu, sejak penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sampai penjajahan PKI. Ternyata sekarang sudah dinyatakan merdeka pun masih belum merdeka sesungguhnya. 50% Indonesia itu belum merdeka. Naudzubillah summa naudzubillah. Saudaraku yang semoga dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa mudah-mudahan Indonesia aman sentosa dan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, merdeka yang benar-benar merdeka. Udah ekonomi sulit, banyak di luar sana, orang-orang luar negeri itu mendapatkan gaji yang cukup, hanya cukup dengan sekolah SD. Akan tetapi Indonesia, orang-orang Indonesia S1, S2 hanya mendapatkan upah 3 juta per bulan. Nah, itu kan unik namanya. Itu namanya apa ya? Sampai nggak tahu aku karo karpe. Mohon kita berdoa semuanya ya kawan-kawan, sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan Indonesia ini dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan, dilepaskan dari orang-orang yang jahat. Dan mudah-mudahan kita yang seperti Palestina ini, mudah-mudahan dirahmati Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari segala penjajahan. Karena sesungguhnya penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu kata pepatah di dalam Undang-Undang 45. Nah, menurut kawan-kawan, menurut saudara-saudaraku gimana? Kira-kira aku ngomong ini salah. Lah salah mohon dibenarkan. Kalau nggak suka ya abaikan saja. Kalau suka ya didukung. Ya, saya memohon kepada pemerintah Pak Prabowo utamanya dan Menteri Kesehatan yang paling penting
itu untuk menolak rancangan itu. Karena perlu diingat, kita hanya punya waktu kira-kira 6 bulan lagi. Uji coba akan diluncurkan mulai tanggal 1 Desember 2025. Biasanya Indonesia itu menekan. Jadi kalau nggak mau vaksin, nggak dikasih surat. Kalau mau pergi kemana-mana, nggak dikasih izin, nggak dikasih bikin surat apa-apa. Itu dulu waktu corona, pengalaman kan. Semuanya harus bersertifikat vaksin. Nah, itu adalah pembodohan. Itu pembodohan. Samanya nanti itu kalau terjadi, anak-anak kita yang masih sekolah itu divaksin. Kalau tidak mau divaksin, kemungkinan besar orang tuanya kalau tidak memperbolehkan dipenjara, kemungkinan besar. Kemungkinan juga bisa nanti itu ngurus surat apa-apa tidak diperbolehkan tanpa surat atau tanpa sertifikat vaksin itu tadi. Itu loh pembodohan orang-orang Indonesia. Aku heran. Aku heran. Ngono kok diiyakan ngono loh. Terus rakyat kecil diintervensi, ditakut-takuti. Kalau nggak punya ini nggak bisa begini. Kalau nggak punya itu nggak bisa begitu. Ngono loh. Lucune kaya ngono kuwi. Pemerintah mendukung penjahat. Kalau bisa usahakan dikaji ulang, Pak. Mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar. Suara saya ini disampaikan. Kalau tidak lewat VT, kalau tidak bisa melihat saya, karena memang saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa dan bukan apa-apa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kami semuanya, doa kita semuanya. Mudah-mudahan suara saya ini dimasukkan oleh Allah, dibawa angin, disampaikan kepada Pak Presiden dan kepada Menteri Kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya kawan-kawan, saya live hanya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan tidak membuat orang tersinggung, akan tetapi membuat orang berpikir. Karena apa? Yang memperhatikan, yang mendengarkan suara orang yang mengkritik itu ada dua. Satu orang pandai, yang satu orang goblok. Kalau orang goblok pasti tersinggung. Nah, kalau orang pandai pasti berpikir, apa iya ya? Apa benar ya? Apa betul ya? Ngono. Tapi kalau orang bodoh pasti tersinggung. Lalu mencari pembenaran. Kalau ucapan saya itu pasti salah. Katanya fitnah. Katanya apa? Kena undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ini negara demokrasi, nggak mudah seperti itu. Jadi suara rakyat, bagaimanapun suara rakyat itu harus didengar. Itu kalau orang pandai begitu. Tapi mohon beribu-ribu maaf. Kalau ada orang yang tersinggung apa yang saya sampaikan, ini insya Allah orang bodoh. Ya toh? Wis toh sopo wae. Aku orang ngarani sopo-sopo. Orang yang tersinggung dengan kata-kata saya ini pasti orang bodoh. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena saya pikir saya sampaikan ini ya harus saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah
insya Allah usulan dan kebenaran. Jika ini dipandang memang tidak didengar, ya nggak apa-apa, diabaikan nggak apa-apa. Akan tetapi yang bertanggung jawab dua orang, satu pemerintah pusat, kedua menterinya yang bersangkutan. Itu yang paling bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ngono lho, Pak. Mohon dipertimbangkan ya, Pak. Kami mohon sebagai rakyat kecil yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa menemui Bapak secara langsung, saya hanya bikin konten saja. Ini mudah-mudahan menjadi pesan moral, menjadi pesan yang bermanfaat untuk terutama pemerintah pada saat ini yang bersangkutan. Terima kasih, banyak kekurangan, banyak khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya kawan-kawan semuanya.